Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah bersama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan ridhonya kita telah diperkenankan bertemu dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Berkesempatan melaksanakan serangkaian ibadah di dalamnya hingga pada akhirnya kita akhiri dengan membayar zakat dan melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi ini dengan penuh sukacita. Semoga seluruh ibadah yang telah kita laksanakan diterima dan dicatat sebagai wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Insya Allah termasuk kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tentu bersyukur dan bergembira karena telah diberikan kesempatan menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan tahun ini. Namun bersamaan dengan itu pula, tentu kita merasa sedih karena kesempatan meraup rahmat dan ampunan Allah akan segera meninggalkan kita semua. Sementara kita tidak tahu apakah masih akan diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Pertanyaannya ialah, apakah dengan berakhirnya Ramadan, habiskah kesempatan kita untuk menangguk pahala dan ridho Allah? Tentu jawabnya tidak. Ramadan hanyalah proses pelatihan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Tujuan perintah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, tidak lain dan tidak bukan, adalah agar kita menjadi manusia yang semakin hari semakin meningkat ketakwaannya. Untuk mewujudkan hal itu, maka kita harus mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang mampu terinternalisasi dalam diri seorang hamba dan tercermin dalam diri dan kepribadian seorang di luar konteks ibadah itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar kita melaksanakan ibadah itu dapat berkualitas sehingga terinternalisasi dan terimplementasi dalam denyut kehidupan kita, dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, agar ibadah yang kita kerjakan semakin berkualitas dan sesuai dengan kehendak Allah dan tuntunan Rasulullah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengerti dan memahami kaifiah ibadah. Untuk meningkatkan kualitas suatu ibadah, kita harus senantiasa mempelajari, mengerti dan memahami kaifiah atau tata cara ibadah yang akan kita lakukan, baik yang berupa ketentuan, tata cara, syarat, dan rukunnya. Disinilah kemudian kita harus selalu berusaha menggali ketentuan yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan.
Dalam hal puasa misalnya, dari sisi fikih, pengertian puasa adalah menahan makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai niat karena Allah. Sehingga rukun puasa itu adalah pertama niat dan kedua menahan makan, minum, dan hubungan suami istri. Apabila kita mampu memenuhi dua rukun tersebut, maka dari sisi fikih, kewajiban puasa itu telah gugur atau tertunaikan. Tetapi lebih dari itu, kita juga harus mengerti dan paham bahwa selain menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, seseorang yang berpuasa disunahkan untuk makan sahur dan mengakhirkannya, mendahulukan berbuka dengan yang manis, memperbanyak zikir, sholat sunat, tadarus Al-Quran, sodakoh, dan lain sebagainya. Kita juga harus mengetahui larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, serta tindakan dan perilaku yang dapat membatalkan ibadah puasa atau yang akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Ketentuan, tata cara, syarat dan rukun puasa tersebut harus selalu kita kaji dan secara bertahap dan terus-menerus kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Demikian juga dengan larangan-larangan tersebut harus terus-menerus kita hindarkan. Apabila kita telah mampu memahami dan melakukan puasa sesuai dengan kaifiah tersebut, maka kita telah mampu mengamalkan ibadah tersebut secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita harus mengerti dan memahami ruh atau esensi dari ibadah yang diperintahkan. Setelah mengetahui dan memahami ketentuan, tata cara, syarat, dan rukun ibadah, maka tahap selanjutnya kita harus selalu berusaha memahami ruh atau esensi dari ibadah tersebut. Artinya, meski kita telah melakukan sebuah ibadah sesuai dengan kaifiah yang dituntunkan, hal itu belum sempurna apabila kita belum memahami esensi dari ibadah yang kita lakukan. Hal ini penting agar setiap kita berusaha menggali rahasia di balik ibadah yang disyariatkan. Kembali dalam konteks puasa, esensi dari puasa adalah mengendalikan diri dan hawa nafsu. Makan, minum, dan hubungan suami istri hanyalah simbol atau sebagian dari nafsu manusia yang harus dikendalikan. Karena itulah, orang yang berpuasa juga diperintahkan untuk meninggalkan perilaku sia-sia atau laghwi yang tidak produktif, kata-kata kotor atau rafas, mencela dan menjelek-jelekan orang lain atau syatam, dan masih banyak hal lain yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa agar puasanya mempunyai makna dan tidak sekedar mendapat lapar dan dahaga sebagaimana disitir oleh Nabi Muhammad SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan haga. Na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, meskipun setiap tahun selama sebulan penuh kita mampu melaksanakan puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan suami istri, namun bila tidak memahami esensinya, kita akan selalu kembali melakukan tindakan-tindakan yang di luar pengendalian diri tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, agar ibadah kita itu baik dan bermakna, maka kita harus mendapatkan asar dari ibadah yang kita lakukan. Setelah melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan, tata cara, syarat, dan rukunnya, serta mengetahui dan memahami ruh dari perintah ibadah tersebut, maka sebuah ibadah akan sempurna dan berkualitas apabila menghasilkan asar atau bekas berupa kesalehan kita di luar ibadah. Artinya, kesalehan seseorang tidak sekedar diukur dengan terlaksananya sebuah ibadah. Lebih dari itu, ibadah akan berkualitas dan optimal apabila orang yang melakukan ibadah tersebut mampu menginternalisasikan ruh ibadah dan mengimplementasikannya di sepanjang kehidupan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Dalam konteks inilah tampaknya kita masih harus terus melakukan muhasabah, perenungan yang dalam. Apakah ibadah puasa dan amaliyah Ramadan yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan itu
sudah terinternalisasi dan menjadi ruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya, agar ibadah seluruh rangkaian ibadah kita berbekas dan tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan, sudah seharusnya kita memancangkan niat di dalam diri kita untuk melestarikan amaliyah Ramadan tersebut di luar bulan Ramadan. Pelestarian yang kami maksudkan ialah di samping secara lahiriah kita melanjutkan kegiatan Ramadan tersebut di luar bulan Ramadan, seperti puasa wajib kita kerjakan, kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat malam. Tadarus Ramadan dilanjutkan dengan tadarus harian setelah maghrib dan atau setelah subuh dan lain sebagainya sesuai dengan waktu yang kita miliki, kita perlukan, kita alokasikan. Adapun yang bersifat kolektif atau jamaah, kita dapat melestarikan amaliyah Ramadan dengan memudawamahkan sholat jamaah, menghidupkan dan menggairahkan pengajian rutin dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id rahimakumullah. Setelah 2 tahun kita tidak merayakan lebaran karena pandemi COVID-19, Idul Fitri tahun ini merupakan momen yang sangat baik untuk merajut kembali silaturahmi. Silaturahmi yang perlu kita bangun mencakup 2 hal. Pertama, silaturahmi antar anggota keluarga sedarah dan atau keluarga dekat. Setelah 2 tahun tidak mudik, saat ini kita berkesempatan pulang kampung bertemu ayah, ibu dan keluarga secara langsung. Bagi yang masih memiliki orang tua, ayah atau ibu, manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk mengekspresikan bakti kepada orang tua dengan birrul walidain, dengan sungkem, memegang erat, menjabat erat tangan mereka, bahkan meluk orang yang telah mendidik dan membesarkan kita semuanya. Memang doa bisa kita lantunkan kapan dan di mana saja. Bahkan alat komunikasi bisa membantu kita mendekatkan jarak, melihat wajah mereka. Namun tentu berbeda rasa dan ikatan emosi antara bertemu langsung dibanding dengan sekedar telepon, bahkan video call sekalipun. Bukan bingkisan dan oleh-oleh yang ditunggu oleh orang tua kita. Kehadiran fisik kita tentu akan membuat mereka sangat bahagia. Ketika ayah dan ibu sudah meninggal, ada kecenderungan renggangnya ikatan antara sesama anak atau cucu, karena tidak ada lagi pengikat orang tua kita sebagai pengikat di antara kita berkeluarga. Maka jadikan momen Idul Fitri ini untuk merajut silaturahmi dan persaudaraan yang dihubungkan karena pertalian darah, anak, cucu, buyut dan seterusnya, dengan saling berkunjung, melakukan kegiatan terah, memanjangkan umur dan meluangkan rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, silaturahmi kedua adalah silaturahmi dan rekonsiliasi nasional antar anak bangsa. Idul Fitri ini penting dimaknai demikian, mengingat sekitar 2-5 tahun terakhir ini kita disuguhi berbagai konten media sosial yang saling menghujat, bahkan seolah terbelah ke dalam 2 kubu yang tidak berkesudahan. Maka lupakan caci maki, kebencian dan hate speech. Akan sangat indah apabila memaknai Idul Fitri tahun ini para pemimpin nasional bertemu dan dengan tulus memberikan contoh kedamaian yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah kali ini, selagi Ramadan belum jauh kita tinggalkan, marilah kita semua merenung sejenak betapa sebetulnya kita masih mempunyai kesempatan yang luas untuk beribadah sebanyak mungkin. Menangguk ridha Allah tidak saja terbatas di bulan Ramadan, tetapi di sepanjang waktu selagi kesempatan itu masih diberikan dan di semua tempat di dalam seluruh lapangan kehidupan kita. Akhirnya, marilah kita berdoa, semoga Allah berkenan memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk menjaga dan melestarikan amaliyah Ramadan, membangun dan mengokohkan silaturahmi untuk terwujudnya kedamaian yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa kullu a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.